Apa semua keluargamu Kristen? Aku terlahir di keluarga Ortodoks Timur. Tapi keluargaku bukan orang Kristen taat, tak membaca Alkitab atau berdoa. Oh, jadi kapan kau terima pekerjaan baru Tuhan? Musim panas 2020. Saat itu, aku dan adikku Albina menonton video Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, Bangkit dari Mimpi, yang menyatakan Tuhan Yesus telah kembali. Lalu kami unduh aplikasi Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa dan terhubung dengan banyak anggota gereja. Mereka bersaksi, Tuhan Yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran, melakukan penghakiman, dan membuat sekelompok pemenang. Aku membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Kulihat firman-Nya memiliki otoritas dan kebenaran. Aku sadar orang biasa tak bisa sampaikan kata begitu. Ini suara Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Oh, Kami terinspirasi dan terima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami berkumpul online dan mempersekutukan firman Tuhan. oh, Tak disangka, saat ayah tahu kami menghadiri pertemuan daring dan tak berdoa dengan ikon ortodoks, dia bilang kami menyembah Tuhan berbeda, mengkhianati Tuhan Yesus. oh. Apa pendapatmu pada saat itu? Perkataannya salah. Melalui firman Tuhan Yang Maha Kuasa, aku tahu Tuhan Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus adalah roh yang sama, mewakili Tuhan untuk pekerjaan berbeda. Di zaman kasih karunia, Tuhan pakai nama Yesus untuk lakukan penebusan. Di akhir zaman, Tuhan berinkarnasi memakai nama baru untuk melakukan penghakiman. Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Percaya Tuhan Yang Maha Kuasa tak hianati Tuhan Yesus. Aku menyambut kembalinya Tuhan dan mengikuti jejak langkahnya. Ayahku tak kenal firman Tuhan Yang Maha Kuasa, juga pekerjaannya. Tak tahu Tuhan Yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Apa kau ceritakan ini pada ayahmu? Aku mencoba jelaskan, tapi dia tak izinkan aku bicara dan pertahankan pandangannya. Dia bahkan berkata dengan marah, dia akan pukuli kami jika tahu kami baca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dia rela menghajar kami sampai mati agar tak percaya Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku terkejut mendengarnya. Tak pernah menduga dia bicara sekejam itu, hanya agar kami tak percaya. Lalu, dia melarang kami masuk rumah. Kami duduk di luar, hanya dengan mengenakan piyama. Aku merasa sangat sedih, lalu berdoa. Tuhan, aku merasa sedikit lemah, tapi ku tahu aku harus kuat, menanggung semua ini. Meski ayahku menghalangi, aku akan terus percaya. Tolong beri aku kekuatan. Setelahnya, aku teringat firman Tuhan. Keberanianku harus kau miliki, hadapi kerabat yang tak percaya, kau harus berprinsip. Namun demi kepentinganku, tak boleh tunduk pada kekuatan gelap. Andalkan hikmatku untuk menempuh jalan sempurna, jangan sampai rencana iblis menang. Taruh hatimu sekuatmu di hadapanku, aku akan membahagiakan hatimu. Firman Tuhan menghangatkan hatiku, menenangkanku. Dari firman Tuhan aku paham, meski ayah menghalangiku, dia dalam kendali Tuhan. Aku tak perlu takut. Aku harus berdoa, meminta keberanian agar bisa lewati ini. Setelah itu, meski ayahku sering mengomeli aku agar tak temui saudara-saudari, bahkan sering memeriksa ponselku, aku berusaha keras menghindari ayahku, sering bersembunyi di kamar mandi, pancuran, rubanah, atau taman agar bisa mengobrol dengan mereka. Benar. Dengan baca firman, kita bisa punya iman, melawan penindasan.
Iya. Kami berlatih jadi penyiram petobat baru. Diam-diam bertugas. Tapi petobat baru makin bertambah. Akhirnya aku bersekutu di kamarku tiap hari. Ayah mencurigaiku ikut pertemuan lagi hingga lebih ketat mengawasiku. Selain periksa ponselku, dia menyelinap ke kamarku saat aku sendiri untuk memeriksaku. Juga memasang CCTV di rumah, bahkan adikku disuruh mengawasi dengan imbalan hadiah. Kadang aku terpaksa hapus semua yang berhubungan dengan gereja di ponselku dan meninggalkan obrolan grup. Akhirnya ayahku memergokiku menerapkan imanku. Hari itu dia mabuk lagi dan memaki aku, bahkan sampai menghujat Tuhan. Aku tak tahan lagi. Jadi aku bilang, aku mempercayai Tuhan yang benar, Tuhan Yesus yang kembali. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran agar manusia selamat terbebas dari dosa. Hanya inilah peluang yang kupunya. Aku harus gigih. Jika imanku ke Tuhan yang Maha Kuasa dihalangi, aku akan pergi dari sini dan cari rumah lain. Oh, lalu bagaimana reaksinya? Dia tak mengatakan apapun. Lalu beberapa saat setelahnya, dia nyaris tak berbicara tentang kepercayaanku. Berhenti menekanku. Kupikir semua ini telah berlalu. Tak kuduga ini hanya ketenangan sebelum badai. Sebelum aku mulai pertemuan, adikku bilang ayah kami ingin melihat ponselku. Tapi tak kuberikan, karena tahu dia akan merusaknya. Ponselmu sangat penting bagimu. Iya. Aku hanya bisa terhubung dengan gereja lewat ponsel. Dan hanya dari situ, ku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, segera kuhubungi saudari dari gereja. Ku jelaskan situasiku, melimpahkan petobat baru yang kusirami padanya. Setelah itu, aku sembunyikan ponselku. Lalu, ayahku mengundang pamanku datang ke rumah untuk melarang kami percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Entah apa yang akan mereka lakukan pada kami berdua. Lalu, aku teringat firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, dalam setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri manusia, dari luar, pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara manusia, seolah-olah itu lahir karena pengaturan manusia atau dari campur tangan manusia. Namun di balik layar, setiap langkah pekerjaan dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan dan menuntut orang-orang untuk berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan. Misalnya, ketika Ayub diuji di balik layar, iblis bertaruh dengan Tuhan dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Di balik semua itu ada peperangan. Ketika Tuhan bekerja, memedulikan seseorang dan memperhatikan orang ini, dan ketika Dia menyukai dan berkenan atas orang ini, iblis juga akan menguntit orang ini, berusaha menipu orang ini, dan melukai dirinya. Jika Tuhan ingin mendapatkan orang ini, iblis akan berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi Tuhan, menggunakan berbagai cara jahat untuk mencobai, mengganggu, dan merusak pekerjaan yang Tuhan lakukan demi mencapai tujuan tersembunyinya. Apa tujuan ini? Iblis tidak ingin Tuhan mendapatkan siapapun. Iblis ingin merebut orang-orang yang ingin Tuhan dapatkan. Dia ingin mengendalikan mereka, menguasai mereka sehingga mereka menyembahnya, sehingga mereka bergabung dengannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat dan menentang Tuhan.
Bukankah ini motif iblis yang jahat? Dalam peperangan melawan Tuhan dan mengikuti di belakangnya, tujuan iblis adalah untuk menghancurkan semua pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan untuk merasuki dan mengendalikan orang-orang yang Tuhan ingin dapatkan, untuk sepenuhnya memusnahkan orang-orang yang Tuhan ingin dapatkan. Jika mereka tidak dimusnahkan, mereka menjadi milik iblis untuk dipakai olehnya. Inilah tujuannya. Dari firman Tuhan, aku paham. Penindasan keluargaku terhadapku adalah gangguan dari sang iblis. Iblis tak ingin aku mengikuti Tuhan dan terselamatkan. Memakai keluargaku untuk memaksaku mengkhianati Tuhan. Ini rencana jahat iblis. Aku ingat saat diuji, Ayub diserang iblis. Hartanya lenyap, anaknya tewas, seluruh tubuhnya penuh bisul. Meski dapat derita hebat, Ayub tetap jadi saksi Tuhan dan permalukan iblis. Aku harus meniru Ayub. Meski ayah dan pamanku menghalangiku, aku harus percaya Tuhan yang Maha Kuasa dan bertekad permalukan iblis. Firman Tuhan memberi kita kekuatan. Iya. Apa pendapat pamanmu tentang imanmu ke Tuhan yang Maha Kuasa? Saat masuk kamar kami, dia desak kami berhenti percaya. Berkata, "Kau meninggalkan Tuhan Yesus dan tak pergi ke gereja. Ini pengkhianatan." Ku jawab, Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus itu sama. Tuhan yang Maha Kuasa mengungkap jutaan firman serta menyingkap banyak misteri. Seperti rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan dan 3 tahap pekerjaannya juga misteri nama Tuhan. Dia juga menyingkap akar dosa manusia dan kerusakan kita oleh iblis, menunjukkan jalan penyelamatan. Banyak orang di seluruh dunia mengakui firman Tuhan yang Maha Kuasa sebagai suara Tuhan, juga menyambut kembalinya Tuhan. Jadi bagaimana kau bisa bilang kami mengkhianati Tuhan? Saat Tuhan Yesus bekerja, banyak yang meninggalkan bait suci untuk mengikutinya. Menurutmu, mereka mengkhianati Tuhan Yahweh? Mereka yang tak mendengar suara Tuhan dan tak mengikuti Tuhan saat yang lain bersaksi yang mengkhianati Tuhan. Mendengar ini, pamanku murka. Katanya, "Lihat ya, tak memikirkan apa yang kukatakan, justru menguliahiku. Dia juga berkhotbah, berusaha menarikku ikut ke gerejanya." Lalu, bibiku juga bicara. Dengan nada mengejek, dia menyarankan aku menikah saja seperti wanita lain, kejar pekerjaan dan keluarga mapan, bukannya menghabiskan waktu menerapkan iman dan berkhotbah. Aku membalas, "Ku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa sejak beriman, paham banyak hal, mengerti makna hidup, dan apa yang paling berarti dalam hidup. Selama ini, pandemi dan kelaparan makin menegang. Bisakah nikmat daging dan hidup santai menjamin keselamatan dan lindungi kita dari bencana? Hanya dengan terima kerja Tuhan yang Maha Kuasa, peroleh kebenaran, singkirkan dosa, kita bisa dapat perlindungan dari Tuhan dan masuk kerajaan-Nya. Inilah jalan menuju keselamatan." Apa tanggapan mereka tentang persekutuanmu? Mereka hanya diam. Melihatku gigih, mereka panggil kakekku dan paman lain untuk mengeroyokku. Ditentang seluruh keluarga, pasti ujian yang berat. Benar. Aku memikirkan para saudara-saudari Tionghoa mampu bertahan melawan persekusi. Aku ingin menjadi saksi bagi Tuhan dan permalukan iblis. Jadi aku berdoa, "Tuhan, entah apa yang akan dilakukan kakek dan yang lain padaku. Tolong beri aku kekuatan."
Begitu kakekku tiba, dia memarahi kami berdua, memegang ikat pinggang dan berkata, "Jika kalian mempercayai Tuhan Yang Maha Kuasa, kalian takkan lagi jadi cucuku." Mendengar hal ini, aku berpikir, aku akan selalu percaya Tuhan Yang Maha Kuasa, meski seluruh keluargaku meninggalkanku. Tuhan berfirman, "Barang siapa menyangkalku di depan umum, aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapakku." Kita bisa hidup meski diabaikan orang lain. Tapi jika diabaikan Tuhan, maka tamat sudah. Meski dihalangi, aku takkan menyangkal Tuhan. Aku berkata, Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang benar. Terserah mau bilang apa, aku tetap meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa. Adikku berkata, dia tetap meyakini Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua orang di sana terkejut dengan ucapan kami. Pamanku menjadi murka, merebut ponselku dan berkata, "Siapa yang kau telepon setiap hari? Siapa mereka? Siapa namanya? Berikan nomor teleponnya. Akan kulaporkan ke polisi." Dia menyuruhku membuka ponsel. Saat aku diam, dia memarahiku. "Kau tampak tak punya harapan. Tak mau dengarkan ucapan kami. Kau harus dibawa ke psikiater untuk dirawat." Mereka tak mengerti kenapa kau begitu gigih. Benar. Di mata mereka, iman hanya semacam keyakinan agama. Mereka pikir orang yang berkorban demi Tuhan adalah orang gila. Setelahnya, anggota keluarga yang lain bergantian memarahiku. Tapi aku dan adikku tak goyah, bahkan membantah. Mereka akhirnya kesal, lalu pulang. Apa mereka terus seperti itu? Mereka tak berhenti di situ. Lusanya, ayahku menunjukkan video yang menjelekkan gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu menyakitkan, karena aku tahu itu salah dan memfitnah gereja kami. Aku belum lama percaya Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi aku membaca firman-Nya dan paham kebenaran. Tahu jalan yang harus diambil agar bebas dari dosa, paham hal yang paling berarti untuk dikejar. Aku memandang hal sesuai firman Tuhan, bisa membedakan mana baik dan mana jahat. Aku mengalami peningkatan di beberapa area. Imanku ke Tuhan Yang Maha Kuasa menguntungkanku. Aku merasakan kedamaian batin. Aku yakin ini jalan yang benar yang ditunjukkan Tuhan. Lalu aku berkata, "Kau belum selidiki pekerjaan baru Tuhan dan percaya rumor di internet. Itu adalah kebohongan iblis. Ku percaya Tuhan yang benar." Setelah ku jawab, ayahku menyela, memarahiku lagi. Lalu pamanku datang lagi dan mulai berkata, "Kiana, kau keluarga kami. Kami sangat mencintaimu. Kami begini demi kebaikanmu. Kau akan berterima kasih nanti. Tinggalkan gereja ini secepatnya." Ucapannya mengingatkanku pada iblis yang memakai istri Ayub untuk menyerangnya. Istri Ayub berkata, "Kau masih pertahankan integritasmu. Kutuk Tuhan dan matilah." Namun Ayub tak menuruti, justru menegurnya, karena bicara seperti wanita bodoh. Kini, aku dihalangi keluargaku. Mereka bilang ini demi aku, tapi itu memaksaku meninggalkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku muak dengan kebohongan mereka. Jadi aku hanya duduk diam, mengabaikan mereka. Banyak yang ingin kukatakan kepada mereka, tapi ku tahu mereka takkan mendengarkan. Tahu perintahnya tak dituruti,
Ayahku pakai ikat pinggangnya untuk mencambukku, membuat tanganku perih, dan aku menangis. Akhirnya, ponsel kami berdua disita oleh mereka. Kami tak bisa berhubungan dengan gereja. Setelahnya, ayahku terus memantau kami, melarang kami baca firman, mengikutiku kemanapun agar tak sendirian, bahkan mengamati ekspresiku. Jika aku tampak berpikir, dia akan berteriak, "Jangan coba memikirkan Tuhanmu itu." Dia berusaha mengendalikan pikiranmu. Kau pasti merasa tertekan di lingkungan itu. Iya. Ku ingat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Orang percaya dan tak percaya tak sesuai, saling bertentangan. Siapa yang tak percaya Tuhan yang berinkarnasi adalah orang jahat, terlebih lagi akan dimusnahkan. Siapakah iblis, siapakah setan, dan siapa lagi musuh Tuhan, kalau bukan penentang yang tak percaya Tuhan? Tuhan menyingkap esensi orang tak percaya. Dulu kupikir keluarga segalanya. Tapi setelah sering dihalangi mereka dan baca firman Tuhan, kulihat wujud asli mereka. Meskipun percaya Tuhan, mereka tak ingin mencari saat dihadapkan dengan hal sehebat kembalinya Tuhan. Tak dengarkan suara Tuhan dan menyambutnya, menghalalkan segala cara agar kami menolak Tuhan yang Maha Kuasa, mengoceh segala macam kutukan terhadapnya. Mereka ini manusia, pembenci, penentang Tuhan. Karena mereka musuh Tuhan, mereka juga musuhku. Aku berbeda dengan mereka. Kau dapat ketajaman dengan ditindas. Iya. Kau pasti pernah merasa lemah karena ini. Benar. Meski memahami keluargaku, aku selalu diawasi. Tak bisa ke pertemuan, tak bisa mengobrol dengan adikku tentang hal-hal rohani. Lama-kelamaan, aku mulai merasa lemah. Lalu, aku teringat firman Tuhan. Jangan berkecil hati, jangan lemah, dan aku akan menjadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit yang harus dihadapi. Tanpa ujian semacam itu, hati penuh kasih yang engkau miliki bagiku tidak akan tumbuh lebih kuat, dan engkau tidak akan memiliki kasih yang sejati bagiku. Bahkan jika ujian itu hanya berupa peristiwa-peristiwa kecil, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitan ujian-ujian itu berbeda-beda untuk masing-masing orang. Ujian merupakan berkat dariku, dan berapa banyak dari antaramu sering datang ke hadapanku dan berlutut untuk meminta berkatku? Anak-anak bodoh, engkau selalu mengira bahwa beberapa kata kemujuran merupakan berkatku, tapi tidak menyadari bahwa kepahitan merupakan salah satu berkatku. Mereka yang berbagi dalam kepahitanku pasti akan berbagi juga dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Firman Tuhan memberiku kehangatan. Aku merasa Dia sangat dekat. Tuhan mengerti yang kupikirkan dan alami, memakai firman-Nya untuk menghiburku. Aku tahu, memasuki kerajaan-Nya begitu sulit, serta jalan yang benar terus dipersekusi. Adalah karena iblis menguasai dunia. Dia tak izinkan Tuhan datang untuk menyelamatkan umat manusia, apalagi izinkan manusia percaya. Akibatnya orang yang lakukan itu dipersekusi.
Di zaman kasih karunia, banyak orang percaya Tuhan Yesus disiksa, bahkan menjadi martir. Di zaman kerajaan, Tuhan datang untuk selamatkan manusia. Di Tiongkok, banyak yang percaya Tuhan Yang Maha Kuasa telah ditangkap, dipukuli, dan disiksa oleh PKT. Tapi mereka tetap teguh mempercayai Tuhan dan jadi saksinya. Mendapat persekusi karena percaya Tuhan, jadi saksi Tuhan di hadapan iblis itu sangat terhormat. Aku menghadapi kesulitan, tapi ini mengandung niat Tuhan. Aku tak bisa lihat rencana iblis, jadi Tuhan bekerja melalui persekusi keluargaku untuk mengajariku mencari kebenaran dan mendapat ketajaman. Situasi ini membantuku memahami kebenaran dan mengembangkan tingkat pertumbuhanku. Setelah menyadari maksud Tuhan, aku merasa lebih nyaman. Kuputuskan untuk mengandalkan Tuhan. Selama Tuhan ada di sisiku, halangan bukan masalah. Lalui penindasan dengan tuntunan firman Tuhan, kau mungkin teguh beriman. Iya, syukur kepada Tuhan. Waktu itu, keluargaku terus menekan kami. Kami tak bisa baca firman. Aku merasa sangat buruk sampai berpikir untuk kabur. Menurutku, kabur adalah jalan keluarnya. Jika lakukan itu, aku akan bisa terapkan iman. Tapi semua jalan untuk kabur tertutup. Ayahku selalu ada di rumah. Aku tak tahu cara hindari dia. Yang lainnya juga mengawasiku. Aku tak punya uang, tak tahu harus kemana. Bagaimana jika aku kabur? Ayahku melaporkan saudara-saudari ke polisi. Aku tertekan, selalu menangis. Tak ingin terlihat begini. Pada masa itu, aku selalu hidup dalam ketakutan. Saat berdoa di kamarku, aku khawatir ayahku akan masuk, mendobrak pintu, meneriakiku. Aku takut dia akan memukuli kami. Entah berapa lama lagi siksaan ini berlangsung. Ingat, saudara-saudariku bisa kumpul dan bertugas secara teratur. Sedangkan aku tak bisa begitu. Aku merasa iri. Lalu aku berdoa. Tuhan, aku sulit untuk menerapkan iman di rumah. Aku ingin kabur agar bisa lakukan tugas. Tolong bukakan jalan. Lalu, akhirnya aku bisa hindari keluargaku dan melihat dua firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, sementara menjalani ujian, wajar bagi manusia untuk merasa lemah atau memiliki kenegatifan dalam diri mereka, atau kurang memiliki kejelasan tentang kehendak Tuhan atau jalan penerapan mereka. Namun, dalam hal apapun, engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, jangan menyangkal Tuhan. Walaupun Ayub lemah dan mengutuki hari kelahirannya sendiri, dia tidak menyangkal bahwa segala sesuatu dalam hidup manusia dikaruniakan oleh Yahweh, dan Yahweh-lah juga yang bisa mengambil semuanya itu. Bagaimanapun dia diuji, dia tetap mempertahankan keyakinannya ini. Dalam pengalamanmu, pemurnian apapun yang engkau alami melalui firman Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari manusia, singkatnya, adalah iman dan kasih mereka kepadanya. Yang dia sempurnakan dengan bekerja dengan cara ini adalah iman, kasih, dan aspirasi manusia. Tuhan melakukan pekerjaan penyempurnaan dalam diri manusia, dan mereka tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya. Dalam situasi inilah
imanmu dibutuhkan. Iman manusia dibutuhkan ketika sesuatu tidak bisa terlihat oleh mata telanjang, dan imanmu dibutuhkan ketika engkau tidak bisa melepaskan gagasanmu sendiri. Ketika engkau tidak memiliki kejelasan tentang pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan darimu adalah memiliki iman, dan engkau harus berdiri teguh dan menjadi saksi. Ketika Ayub mencapai titik ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya. Artinya, hanya dari dalam imanmulah engkau akan bisa melihat Tuhan, dan ketika engkau memiliki iman, Tuhan akan menyempurnakanmu. Tanpa iman, Dia tidak bisa melakukan ini. Jika ada banyak hal yang terjadi pada dirimu tidak sesuai dengan gagasanmu, tetapi engkau bisa mengesampingkannya dan memperoleh pengetahuan tentang tindakan Tuhan dari hal-hal ini, dan jika di tengah pemurnian engkau menyatakan hatimu yang mengasihi Tuhan, ini berarti engkau menjadi kesaksian baginya. Jika rumahmu damai, engkau menikmati kenyamanan daging, tidak ada yang menganiayamu, dan saudara-saudari di gereja menaatimu, bisakah engkau memperlihatkan hati yang mengasihi Tuhan? Dapatkah situasi ini memurnikanmu? Hanya melalui pemurnianlah kasihmu kepada Tuhan bisa diperlihatkan, dan hanya melalui terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan gagasanmu, engkau bisa disempurnakan. Melalui adanya banyak hal negatif dan bertentangan, dan melalui segala macam perwujudan iblis, tindakannya, tuduhannya, gangguannya, dan tipu dayanya, Tuhan memperlihatkan kepadamu wajah jahat iblis dengan jelas, dan dengan demikian menyempurnakan kemampuanmu untuk membedakan iblis, sehingga engkau akan membenci iblis dan meninggalkannya. Amin. Firman yang luar biasa. Iya, melalui firman Tuhan, aku menyadari maksud Tuhan dan tahu bahwa kita harus mengalami ujian. Hanya dengan lalui ujian, kita bisa mencapai iman sejati. Seperti Ayub, setelah menjalani ujian dan gigih dalam kesaksian, imannya jadi meningkat dan iblis pergi dengan malu. Aku harus meniru Ayub dan berdiri teguh dalam ujian ini. Tapi aku telah melihat imanku sungguh lemah. Saat berkumpul rutin di lingkungan aman, imanku jadi kuat. Ku bilang, apapun yang terjadi, aku tak salahkan Tuhan. Namun saat ditindas keluargaku, dikurung di rumah tanpa kebebasan, aku menjadi lemah. Aku tak meninggalkan imanku, tapi selalu mengeluh. Selalu ingin hindari kesulitan, mencari kehidupan tenang, ibadah yang santai. Ini menunjukkan naturku mengkhianati Tuhan. Aku bayangkan betapa tabahnya Ayub. Saat dia diuji dan diserang oleh iblis, tak pernah sekalipun mengeluh kepada Tuhan, tak pernah membuat tuntutan irasional ke Tuhan, apalagi ragukan Tuhan karena membiarkan derita menimpanya. Ayub begitu tunduk dan menghormati Tuhan. Aku tidak. Aku sadar Tuhan menggunakan situasi ini untuk mengujiku, sempurnakan imanku. Jika selalu ingin masa yang santai, menghindari rencananya dan tak mau diuji, aku takkan dapat apapun. Aku sadar, meski aku sedikit menderita, Tuhan selalu di sisiku untuk membimbingku. Saat aku lemah, firman Tuhan selalu menghiburku. Bagaimana bisa aku mengeluh? Aku tak punya nurani.
Dulu aku iri pada mereka yang tak ditindas keluarga mereka. Tapi usai kurenungkan, siapa yang dapat lebih banyak? Apakah yang hidup santai dapat lebih banyak, ataukah yang mengalami penindasan? Ya, jawabannya jelas. Semua dalam genggaman Tuhan, di bawah pengaturannya. Tuhan juga tak bekerja percuma. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk kemajuan hidupku, bukan aku. Jadi aku harus tunduk dan mencari. Saat kita memahami maksud Tuhan, kita tahu yang Tuhan lakukan itu baik. Ya. Bagaimana kau hadiri pertemuan setelahnya? Tuhan membukakan jalan untukku. Tidak lama, ayahku dapat pekerjaan dan mulai sering keluar. Pada saat itu, kami bisa ikut pertemuan dan baca firman Tuhan. Untuk CCTV yang dipasang ayahku, itu bukanlah hal yang menyulitkan kami, tapi malah membantu. Karena saat ayahku pulang, kami bisa lihat dia pulang ke rumah dan keluar dari pertemuan. Begitu dia pergi, kami lanjutkan bersekutu. Saat ayah di rumah, kami absen pertemuan. Kami akan meminta izin pergi ke toko, lalu mengambil kesempatan bersekutu bersama di taman. Wah, luar biasa. Tahun 2022, pemimpin menugaskanku jadi penyiram. Lalu, aku menjadi pengawas. Meski dapat rintangan ayahku, aku tetap bertugas. Pengalaman ini membuatmu lebih beriman. Aku mengalami firman Tuhan, melihat kebijaksanaannya, serta mendapat iman. Aku belajar mengandalkannya, menerapkan firman Tuhan untuk selesaikan masalah. Juga paham tentang keluarga yang tak beriman dan cara menanganinya. Aku tak akan tahu ini jika hidup santai. Kerja Tuhan begitu indah dan nyata. Syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Haleluya, shalom, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Alkitab menyatakan dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Demikianlah kiranya kesaksian tadi menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa dalam ikut Yesus selalu ada saja tantangan dan masalah. Namun bersama Dia kita akan menghadapi semuanya. Jangan lupa terus bagikan tayangan kami di channel ini. Agar banyak orang diberkati oleh Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang bimbang diteguhkan. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.